Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di mata kuliah Matematika Diktas 2 kali ini, kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi garis, sudut, dan kurva. Sebelumnya, kami akan membagi tugas. Untuk materi pertama, yaitu tentang garis, akan dijelaskan oleh saya sendiri, Azira Amalia Ganis. Kemudian untuk materi sudut akan dijelaskan oleh Nurul Anis Komaya, dan untuk materi kurva akan dijelaskan oleh Riza Salmutia. Baik, bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, kenapa sih kita itu harus belajar tentang garis, sudut, dan kurva? Nah, jadi garis, sudut, dan kurva itu merupakan salah satu dari beberapa komponen dalam bangun ruang ataupun bangun datar. Nah, bangun datar merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat penting, baik dalam pelajari geometri maupun penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti kusen pintu di ruang kelas ataupun sisi dari papan tulis. Bangun datar itu sangat dibutuhkan sebagai bahan prasyarat untuk mempelajari bangun ruang. Oleh karena itu, kita harus tahu apa itu komponen dalam bangun datar itu, seperti garis, sudut, dan kurva. Oke, kita mulai dari garis. Garis dapat diartikan sebagai kumpulan titik yang memanjang dan saling terhubung ke dua arah yang berbeda. Oleh karena itu, syarat terbentuknya garis ialah terdapat dua titik yang dapat dihubungkan. Dalam ilmu matematika, garis dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Misalnya ada garis lurus, garis lengkung, dan garis patah atau garis sembarang. Nah, garis itu hanya memiliki satu dimensi, yaitu ukuran panjang. Dan dilihat dari bentuknya, ada beberapa macam istilah pada garis. Yang pertama itu ada sinar. Sinar itu merupakan garis yang memiliki satu titik pangkal, sedangkan ujung lainnya dapat diteruskan ke segala arah yang tak terhingga. Lalu yang kedua itu ada segmen atau ruas garis, yang merupakan bagian dari sebuah garis yang dibatasi oleh dua titik akhir pada kedua ujungnya. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal itu yang arahnya tegak berdiri, sedangkan garis horizontal yang arahnya lurus mendatar. Dalam pembentukannya, setiap garis memiliki hubungan antara garis yang satu dengan garis yang lainnya. Nah, hubungan antar garis tersebut yang akan membentuk jenis garis baru dan menjadi dasar penamaan pada suatu garis. Selanjutnya, kita akan beralih ke macam-macam garis. Nah, yang pertama di sini adalah garis sejajar. Garis sejajar itu adalah dua garis atau lebih yang terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan satu sama lain meskipun diperpanjang secara terus-menerus. Seperti yang ada pada gambar, garis A sejajar dengan garis B, maka dituliskan seperti yang sudah tertulis dalam video. Jenis garis yang kedua adalah garis berpotongan. Dua buah garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan pada salah satu titiknya, sehingga antara kedua garis memiliki sebuah titik potong atau titik persekutuan. Perhatikan gambar tersebut. Garis F berpotongan dengan garis G di titik H. Adapun garis M yang berpotongan dengan garis N di titik O, di mana perpotongan tersebut membentuk sudut 90 derajat. Maka garis M dikatakan berpotongan tegak lurus dengan garis N. Lalu jenis garis yang ketiga itu adalah garis berimpit. Dua buah garis dikatakan berimpit apabila kedua garis tersebut saling menempel dan searah, sehingga dapat dikatakan memiliki titik persekutuan yang tak terhingga. Nah, garis yang berimpitan akan saling menutupi satu sama lain dan akan terlihat seperti satu garis lurus. Sebagai contohnya dapat dilihat pada jarum jam yang menunjukkan pukul 12, di mana jarum jam panjang dan jarum pendek saling berimpit dan yang terlihat hanya jarum panjangnya saja. Jenis garis selanjutnya adalah garis bersilangan. Dua buah garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Perhatikan garis AC dan garis HF pada gambar balok ABCD EFGH. Terlihat bahwa kedua garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar. Garis AC terletak pada bidang ABCD, sedangkan garis HF terletak pada bidang EFGH. Apabila kedua garis tersebut diperpanjang, maka kedua garis tidak akan pernah bertemu dan tidak akan pernah berpotongan. Jenis garis yang terakhir adalah garis tegak lurus.
Dua buah garis dikatakan tegak lurus apabila memiliki kedudukan secara vertikal horizontal dan bertemu pada salah satu titiknya. Jika suatu garis yang berkedudukan secara vertikal dan horizontal berpotongan akan membentuk garis tegak lurus dengan sudut 90 derajat. Garis tegak lurus ini sering digunakan sebagai pertemuan untuk menggambarkan titik koordinat dalam matematika. Itu saja untuk materi garis. Selanjutnya untuk materi sudut akan dijelaskan oleh salah satu rekan saya, yaitu Nurul Anis Komariah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Anis Komariah dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang sudut. Pengertian sudut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Pengertian lainnya, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Contoh gambar pada jarum jam. Titik potong kedua jarum jam itu kita misalkan sebagai O, maka jarum menit adalah OB dan jarum jam adalah OA. Sehingga garis OA dan garis OB yang berpotongan di titik O itu membentuk sudut AOB. Kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Sudut biasanya memiliki kaki sudut dan titik sudut. Contohnya seperti gambar berikut ini. Kaki sudut dan titik sudut. Ruas garis AB dan AC disebut kaki sudut. Lalu titik A merupakan titik sudut dan daerah yang dibatasi kaki sudut, daerah yang diarsir disebut daerah sudut. Kedua macam-macam sudut. Yang pertama, sudut siku-siku. Di penjelasan awal tadi kita melihat sudut yang dibentuk jarum jam pukul 3. Sudut itu besarnya 90 derajat. Itu merupakan sudut siku-siku. Kedua, sudut lancip. Selain itu ada sudut lancip, yakni sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Berikutnya ada sudut tumpul, yakni sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Yang keempat, sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Yang terakhir, kelima, sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Anis yang mengenai kurva. Kurva adalah garis dan ruas garis yang membentuk kurva sederhana. Kurva dapat digambarkan dengan bermacam-macam bentuk, bisa teratur, bisa juga tidak teratur. Suatu kurva pada bidang dapat dipikirkan sebagai himpunan titik-titik yang dapat digambar tanpa menggambar pensil dari kertas. Ketika pensil atau alat tulis yang digoreskan pada bidang tidak diangkat, maka akan dihasilkan goresan yang kontinus atau tidak terputus. Dan gambar itu adalah yang dimaksud dengan kurva atau lengkungan. Tetapi ketika goresan pada bidang tulis diangkat dan kemudian dilanjutkan sehingga menjadi goresan yang tidak kontinu atau terputus, maka gambar yang diperoleh adalah bukan kurva. Jenis-jenis kurva atau lengkungan yang terletak pada bidang dapat diklasifikasikan menjadi 4. Pertama, kurva tertutup sederhana, yaitu lengkungan atau kurva yang titik ujung dan titik pangkalnya bersekutu atau berimpit dan tidak memotong diri sendiri atau tidak mempunyai titik potong. Yang kedua, kurva tidak tertutup sederhana, yaitu kurva yang titik ujung dan titik pangkalnya tidak bersekutu atau tidak berimpit. Yang ketiga, kurva tertutup tidak sederhana, yaitu kurva yang titik ujung dan titik pangkalnya bersekutu atau berimpit dan memotong dirinya sendiri atau mempunyai titik potong. Yang keempat, yang terakhir, kurva tidak tertutup tidak sederhana, yaitu kurva yang titik ujung dan titik pangkalnya tidak bersekutu atau tidak berimpit tetapi memotong dirinya sendiri atau mempunyai titik potong. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas dapat dibaca kembali di makalah kami atau juga dapat ditanyakan pada forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.